sebagian orang ketika mendengar setiap bid'ah sesat, maka sebagian orang mengolok-olok, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Hati-hati, ketika seseorang mengolok-olok perkataan tersebut, maka dia telah mengolok-olok Rasul dan para sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, Rasul bersabda, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah sesat. Yang menyebutkan Rasulullah, hati-hati jangan diolok-olok. Bukan hanya Rasulullah, para sahabat pun sama mengatakan semua bid'ah sesat. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Itu sahabat Nabi yang menyebutkan. Kemudian sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan juga, "Ittabi'u." Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi tabi'in dan tabi'in karena mereka sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataupun yang lainnya bukan manusia yang maksum. Kita ikuti beliau kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak sesuai dengan dalil, kita tidak ikuti, Pak. Dan kita pun tidak menisbatkan kepada beliau. Makanya selalu kita katakan, kita selalu menisbatkan diri kepada generasi yang utama. Siapa generasi utama itu? Salafus saleh. Disebut salaf, salaf itu artinya generasi yang terdahulu. Siapa mereka? Kata Imam Al-Ghazali, salaf adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Al-Baijuri, salaf adalah 3 generasi yang diutamakan. Nah, kita menisbatkan kepada mereka. Cuma masalahnya, Pak, mereka yang tidak suka dengan sunnah ini mengatakan kita Wahabi. Kita di atas ujian, au yusibahum azabun ali, atau Allah kasih mereka azab yang pedih. As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Dulu di zamannya Nabi Nuh, kalau orang tidak ikut sama bahteranya Nabi Nuh, adakah yang hidup? Tidak ada. Binasa semua. Bumi ini semua tenggelam, tidak ada tepian. Mau selamat itu bahteranya Nabi Nuh. Makanya sama Imam Malik dipermisalkan, mau selamat ikut bahteranya Nabi Nuh. Karena sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Yang naik selamat. Yang tidak mau naik pasti tenggelam, pasti binasa. Ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita, jemaah. Di hidup Nabi itu ada suri tauladan yang baik untuk sama kita ditiru, dan Allah ancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati kalian yang menyelisih perintahnya Rasulullah. Rasulullah suruh begini, dia pergi ke sana. Ingat jamaah perang Uhud dulu, Rasulullah itu sudah menang. Karena ada segelintir orang menyelisihi perintahnya Nabi, melanggar perintahnya Nabi. Tidak semua. Dari 700 orang itu, yang awalnya 1000, ada orang-orang munafik mundur, sisa 700 saja. 50 orang naik di atas bukit itu sama Rasulullah, dibilang, "Jangan turun sebelum saya perintahkan turun." Jangan turun sebelum apa? Saya perintahkan turun. Jelas perintahnya. Tapi mereka semua turun. Kata mereka, udah selesai perangnya. Itu musuhnya udah kabur, katanya. Subhanallah, turun tersisa 5 orang. 5 ini dibunuh semua sama tentaranya Khalid bin Walid. Karena cuma sedikit, sisanya turun sibuk nyari harta rampasan perang. Ternyata perangnya belum selesai. Yang kabur tadi balik lagi. Ternyata kaum muslimin mundur. Di belakangnya juga ada tentaranya. Khalid bin Walid sudah siap. Akhirnya dijepit dari depan dan dari belakang. Porak-poranda, kucar-kacir semua. Gara-gara apa? Sebagian melanggar perintahnya Rasulullah. Bukan semua, sebagian. Menang sudah. Kabur musuhnya. Khalid bin Walid tak berani masuk. Kenapa? Ada tentara itu di atas. Tak bisa, mas. Dihujani sama panah, habis. Turunlah mereka ini. Diselisihi perintahnya Nabi. Satu perintah diselisihi, jemaah. Pura-puranda semua. Kita ini sudah menyelisihi berapa banyak? Kita, tidak usah nuding orang. Kita sendiri. Berapa banyak yang sudah kita selisih dalam hidup kita ini? Kalau satu perintah bisa bikin kocar-kacir semuanya, gimana? Banyak perintahnya Nabi sama kita disia-siakan. Apa kata Allah SWT? Hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Nabinya. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah. Turun kepada mereka ujian yang berat. Tak selesai-selesai, ujian di atas ujian, au yusibahum azabun ali, atau Allah kasih mereka azab yang pedih. Di antara sebab penghalang hidayah adalah al-jalisus su', yaitu teman yang buruk, circle yang buruk. Ini juga adalah salah satu sebab utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana seorang menyesal masuk neraka gara-gara temannya. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula, dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat kelak orang zalim akan menggigit tangannya, itu menunjukkan penyesalan.
penghalang, jengkel, nyesal. Dia berkata, seandainya saya dulu mengikuti jalan Rasul, celaka aku. Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai teman? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari petunjuk. Setelah petunjuk datang kepada aku. Ini teman buruk ini membuat dia tersesat gara-gara salah berteman, gara-gara salah circle. Ya. Jadi ternyata di akhirat ada orang yang masuk neraka gara-gara ngikutin apa? Temannya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Padahal Allah jadi teman, akhirnya mengikuti dia, akhirnya masuk neraka jahanam. Nikmat yang paling pertama diangkat oleh Allah bagi ahli maksiat adalah tidak bisanya dia berbuat ibadah. Jadi malas akhirnya, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat, nggak mau sedekah, nggak mau hadir di majelis ilmu. Itu awal nikmat yang diangkat sama Allah karena dosa yang dia lakukan. Itu bahaya sekali. Sampai seseorang di antara mereka berkata, aku mengetahui aku memiliki dosa pada saat aku melihat perubahan pada istriku, tungganganku bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Langsung beristighfar kepada Allah. Kaum salafus saleh kalau jalan kakinya tersentuh batu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah wa atubu ilaih. Langsung mereka mengucapkan kalimat istirja, menganggap ini musibah. Kok bisa kena di dalam? Apa saja. Kadang-kadang orang di antara kita subhanallah tidak ngeh dengan ini. Sudah ban mobilnya kempes, sudah ada masalah, jalan sedikit ditilang, apalah peringatan Allah banyak sekali, tapi dia tidak ngeh. Enggak ada kalimat lisannya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Malah marah-marah dengan orang, malah caci maki, menambah dosanya.